Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Tariq bin Shihabin radhiyallahu anna Rasulullah qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun, rawahu Abu Daud. Wa qala lam yasma' Tariq minan nabi. Dari Tariq bin Syihab bahwasanya Rasulullah bersabda, salat Jumat itu hak yang wajib bagi setiap muslim, dikerjakan berjamaah kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan. Yang pertama budak, yang kedua perempuan, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang yang sakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Kata Ibnu Hajar di sini, lam yasma Tariq minan nabi, di mana sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tidak hidup dan ketemu bersama Nabi, tapi nggak sempat mendengarkan hadis ini. Sehingga ini dikenal dengan apa Pak? Dengan mursal. Mursal, di mana ada seorang rawi menyampaikan sebuah hadis yang itu tidak dia dengar langsung dari orang yang menyampaikannya, Pak? Tapi mendengar dari yang lain, tapi dia sampaikan dari Nabi, padahal dia nggak mendengar Nabi berbicara tentang hadis ini. Untuk permasalahan mursal, kalau itu di tobaqoh, di tingkatan sahabat, maka ini tidak memudaratkan hadis, karena memungkinkan dia dengar dari sahabat yang lain, meskipun dia tidak menyebutkan sahabat tersebut. Sama dengan Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis kepada tabi'in jumlahnya 6.000 lebih. Sementara dia hanya 3 tahun mulazamah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Abu Bakar, hampir 23 tahun lebih dia menemani Rasulullah. Sementara yang hadis yang disampaikan hanya beberapa bisa dihitung dengan jari. Dari mana nih Abu Hurairah mengambil? Maka pasti dia mendengar juga dari sahabat-sahabat yang lain, cuman tidak menyebutkan sahabat tersebut. Nah, kalau di tingkatan sahabat, maka ini tidak apa-apa, tidak memudaratkan hadis. Tapi kalau ini di tingkatan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, pasti hadis tersebut menjadi dhaif, lemah. Karena ada dugaan dia ini menyelewengkan orang yang tidak terkenal dalam riwayatan. Jadi hadis ini sahih. Menyebutkan kepada kita tentang 4 orang yang tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah. Yang pertama adalah budak. Sering kita jelaskan bahwa budak itu Pak adalah manusia yang diperjualbelikan atau tawanan perang yang dijadikan ghanimah kemudian dibagikan kepada pasukan kaum muslimin. Jadi budak ini nanti dia tertahan untuk berkhidmat kepada tuannya. Sehingga kalau dia mau sholat berjamaah atau sholat Jumat, maka dia harus izin kepada tuannya. Berdasarkan hadis ini, Pak. Ada juga di sana ulama yang mengatakan bahwa budak itu tetap wajib sholat berjamaah, tetap wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena dia masuk di dalam firman Allah di surah Al-Jumu'ah itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah.
Maka budakkah, orang yang merdekakah masuk di dalam ayat ini. Pendapat yang ketiga bahwa si budak ini tetap wajib menghadiri sholat berjamaah kalau tidak dihalangi atau tidak dilarang oleh tuannya. Kalau sekiranya dia dilarang, maka taat kepada tuannya itu lebih dia kedepankan. Kemudian yang kedua adalah perempuan. Tidak ada kewajiban sholat berjamaah bagi perempuan. Nah, kalau sekiranya dia mau hadir dan masjid tersebut menyiapkan tempat untuk jamaah perempuan, maka dia boleh untuk hadir. Tapi tentu dengan beberapa syarat, ya, aman dari fitnah, kemudian diizinkan oleh suaminya untuk menghadiri Jumatan. Sebagaimana kita lihat Pak, kayak di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ini perempuan-perempuan datang sholat Jumat berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga adalah sobi, yaitu anak yang belum balik. Tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kalau orang tuanya mau membawanya ke masjid untuk sholat Jumat berjamaah, maka diperbolehkan sebagai bentuk pengajaran kepadanya, pembiasaan agar dia terbiasa dalam sholat Jumat. Tapi tentu dengan Dengan adab-adab, di mana si anak ini kalau dibawa ke masjid tidak mengganggu yang lain. Dia tidak lari ke sana kemari, dia tidak bermain sehingga membuat kacau dan mengganggu si makmum dan si khotib. Yang sering kita temukan Pak, apalagi kayak di Pandansari sana, di mana banyak sekali anak-anak yang hadir dan mereka ribut di belakang, mengganggu orang tua yang sedang mendengarkan khotbah. Juga si khotib kacau kacau pikirannya karena mendengar suara yang bising. Kemudian yang keempat adalah al-marid, orang yang sakit. Maka tidak wajib sholat berjamaah. Demikian juga sholat Jumat. Tapi kalau sekiranya dia merasa agak ringan gitu, agak mendingan, maka lebih utama untuk tetap hadir ke masjid sholat berjamaah. Wa akhrajahul Hakim min riwayati Thariqil madhkur an Abi Musa. Di mana Thariq ternyata meriwayatkan hadis di atas itu dari Abi Musa Al-Asy'ari, dari sahabat yang lain. Wa an Ibnu Umar qala Rasulullah laisa ala musafirin jumu'atun. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaif. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada kewajiban salat Jumat bagi musafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad yang lemah. Karena ada rawi yang lemah, yaitu Abdullah bin Nafi. Ini dikatakan oleh ulama jarah wa ta'dil mungkarul hadis, orang yang sering ditinggalkan, diingkari riwayatannya. Tapi dari sisi makna hadis ini benar Pak, bahwa si musafir itu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kenapa? Karena sudah ada rukhsah, keringanan bagi mereka untuk mengqashar sholat. Pak? Sehingga kalau dia harus datang lagi ke masjid, ikut berjamaah, maka ini sangat memberatkan. Sehingga di sana ulama memperinci, kalau sekiranya si musafir ini sedang melakukan perjalanan, maka tinggalkan saja sholat Jumat. Dia ganti dengan
dengan sholat duhur 2 rakaat. Karena berat, turun lagi, kemudian singgah lagi, memakan waktu lagi mendengarkan khutbah. Ini menambah menambah susah, sulit baginya. Tapi kalau sekiranya dia sedang mukim nih, sudah sampai di tujuan tempat dia safar. Tepat di hari Jumat, maka lebih afdolnya dia menghadiri sholat Jumat berjamaah. Karena menggabungkan antara hadis dengan ayat yang kita bacakan tadi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au. Kalau Kalau itu tidak terlalu memberatkan baginya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah idza stawa 'alal mimbari istaqbalna biwujuhina rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata adalah Rasulullah apabila sudah berdiri di atas mimbar, kami hadapkan wajah-wajah kami kepadanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah beliau. Ini namanya apa Pak? Istima', mendengarkan dengan seksama. Ada namanya sam'un. Sam'un itu dia hanya mendengarkan, tapi pikirannya kemana-mana. Perhatiannya, fokusnya dia kemana-mana. Ini bukan bukan istima', tapi sam'un. Tapi kata Ibnu Hajar, hadis ini dhaif, lemah. Kenapa? Karena ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnul Fadli. Ini didoifkan oleh ulama. Bahkan Ibnu Ma'in menganggapnya dia seorang pembohong. Jadi bagi makmum dianjurkan atau disunnahkan menghadapkan wajahnya, kalau memungkinkan gitu, menghadapkan wajahnya ke arah khatib. Kalau tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia pasang saja telinganya untuk istifadah, mengambil faedah apa yang disampaikan oleh khatib. Anil Hakami ibni Hazan qala syahidna al-jum'a ma'an nabi faqama muttaki'an ala asa au qausin. Dari Hakam bin Hazan berkata, aku menyaksikan salat Jumat bersama Nabi, lalu dia berdiri bertumpuh di atas tongkat atau qaus. Qaus ini anak panah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ini anjuran bagi apa Pak? Bagi khatib di saat dia berkhutbah memegang memegang tongkat. Ini kalau disiapkan oleh DKM. Kalau sekiranya tidak disiapkan ya sudah. Enggak usah mencari-cari. Apa fungsinya kira-kira ini Pak? Si khatib sambil memegang tongkat gitu. Fungsinya adalah untuk menahan getaran, gugup mungkin kalau dia sedang menyampaikan materi. Mungkin belum persiapan atau belum pernah khutbah. Biasanya grogi, gugup, pegangannya, tumpuannya di mana? Di tongkat tersebut. Nah, selesai Pak tentang sholat Jumat. Sebelum kita pindah ke sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, mungkin barangkali ada yang bertanyakan dulu, silakan. Iya, sampai selesai dia berkhutbah. Karena khutbah kedua juga bagian dari dari khutbah pertama. Iya, doa terakhir. Iya. Lain Pak.
Iya. Enggak. Ya dengarkan saja. Kalau mau merekam ya rekam. Kalau mencatat enggak. Ini berarti ada kesibukan lain kan? Ada kesibukan lagi, mencatat lagi. Apa tadi yang disampaikan? Sibuk lagi tangannya. Sehingga banyak yang terlewat. Karena ada kesibukan yang lain. Dengarkan saja. Kalau mau direkam ya direkam. Nah, yang lain Pak. Pas sholat Jumat kita tertidur. Pas khutbah ya. Ya banyak faktor sih kenapa si makmum ini tidur. Mungkin karena kelelahan mendengarkan khotib kok sampai setengah jam, 40 menit. Materinya mutar-mutar, itu aja akhirnya apa? Dia tidur. Atau faktor yang lain dia tidur karena kelelahan pulang dari kerja gitu. Tanpa dia inginkan tertidur. Paham? Yang ketiga disuruh setan, udah tidur aja. Kemudian ya faktor yang keempat mungkin karena khotibnya menyampaikannya yang dia sampaikan tentang kezaliman terhadap pemerintah lah, tentang perkara bid'ah lah, mungkin apa? Lebih baik tidur. Paham? Dilihat Pak, apa tujuan dia tidur ini? Kan banyak faktor ya. Ada faktor sengaja, ada faktor tidak sengaja. Kalau dia sengaja mungkin menghindari mendengarkan materi yang gak ada manfaatnya. Kalau sekiranya dia tertidur nih karena lelah dan ngantuk, berarti bukan keinginan dia kan? Tidak ada dasar keinginan dia mau tidur. Tiba-tiba aja langsung ya sudah. Lantas bagaimana dengan wudunya? Pak? Kalau dia yakin nanti bahwa di saat dia tidur tadi ada sesuatu yang keluar, maka dia wudu. Kalau dia yakin bahwa nggak ada yang keluar nih, ya sudah, lanjut saja. Itu ketika qomat ya dia langsung sholat, ikut sholat berjamaah. Nah, dilihat Pak, kalau sekiranya apa nih faktor dia tidur sengaja atau tidak, banyak hal gitu. Kalau antum tidur apa? Karena apa? Capek aja ya, lelah. Tanpa sadar gitu langsung tidur. Hukumnya mendengar. Iya, sekarang dia si makmum wajib mendengarkan khutbah kan? Cuma masalahnya dia tidur. Maka dia terhalangi dari kewajiban ini karena ketidakinginan dia tidur tadi. Qadarullah tertidur. Kita berikan udzur, mungkin lelah gitu, capek. Mungkin saja si khotib nanti bisa pukul biar kaget kan. Bisa, itu taktik dari si khotib mungkin. Dia hentakkan meja atau dia banting apa gitu biar bangun semua. Nah gitu. Iya bisa nanti. Tunggu jadwal khutbah. Nah, sekarang kita masuk ke bab sholatul khauf. Bab tata cara sholat dalam keadaan takut. Apakah takut dalam kondisi perang ataukah takut dalam kondisi siaga gitu, jaga-jaga, baik itu di ribat sana jaga perbatasan atau jaga kampung yang sedang mau diserang musuh. Paham? Maka datang syariat atau tata cara sholat khauf ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan satu ayat, yaitu di surah An-Nisa ayat 100-102. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah banyak sekali tata cara sholat khauf ini. Sampai ulama kita menyebutkan ada 6 macam atau 7 macam tata cara sholat khauf yang diriwayatkan. An Saleh bin Khawwat amman shallama Rasulullah yawma dzati riqai. Dari Saleh bin Khawwat, termasuk orang yang sholat bersama Rasulullah pada perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa ini adalah perang yang terjadi sebelum perang Khaybar.
Itu di tahun ke-6 Hijriah. Anna ta'ifatan salat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu. Bahwasanya Rasulullah membuat 2 shaf sahabatnya. Sahabat yang shaf yang pertama menghadap musuh. Paham, Pak? Wa ta'ifatun ukhra, dan shaf yang lain salat bersama Rasulullah. Fa shalla bil ladzina ma'ahu rakaah. Kemudian Rasulullah sholat bersama shaf yang bersamanya itu 1 rakaat. Summa sabata, kemudian tetap berdiri, naik ke rakaat kedua. Wa atammu li anfusihim. Lantas shaf yang pertama tadi ini menyempurnakan sendiri. Kemudian insarafu fasaffu wijahal adu. Kemudian bergantian. Paham? Shaf yang menjaga musuh tadi pergi ke belakang Nabi. Shaf yang tadi sholat bersama Nabi ke tempat jaga-jaga tadi. Waja'ati ta'ifatul ukhra. Lantas shaf yang kedua datang. Fa shalla bihim rakaah. Lalu sholat 1 rakaat bersama Nabi. Summa sabata, kemudian Nabi tetap duduk. Lantas shaf yang belakang tadi menyempurnakan. Summa sallama, kemudian turun. Lantas Nabi salam bersama mereka. Dan jadi tata cara yang pertama ini, Pak, setiap kelompok, karena Nabi membagi 2 kelompok ya, setiap kelompok sholat 1 rakaat bersama Nabi. Sholat 1 rakaat bersama apa? Nabi. Cuma kelompok yang kedua, dia salamnya bareng dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita praktekkan kali, Pak ya. Di mana sholat khauf ini ada 2 kondisi, Pak. Kondisi yang pertama, musuhnya itu bukan dari arah kiblat. Kondisi yang kedua, musuhnya itu dari arah kiblat. Ada juga tata caranya nanti. Coba kita praktekkan dulu ini ya. Coba siapa nih mau jadi imam? Coba Pak Wahyu jadi imam. Ini jadi shaf yang jadi makmumnya di belakang. Sudah? Coba Pak Wahyu sini. Salatnya 2 rakaat ya. Coba Bapak. Sudah. Nah ini shaf yang kedua yang menjaga musuh. Taruhlah musuhnya dari arah sana. Sambil megang senjata jaga musuh gitu. Kalau ada musuh datang nanti diserang, dilawan gitu. Paham Pak? Antum menghadap sana. Nah sudah salat, Allahu Akbar. Ikut belakang. Nah, terus rukuk. Nah, sudah. Ini sudah di rakaat kedua kan? Paham? Ini turun Pak sendiri, sempurnakan sendiri. Ruku, ruku, terus sujud. Ini tetap berdiri, paham? Kemudian salam. Ya, kemudian gantikan posisinya ini. Jaga musuh. Ini maju. Salat, terus Pak, Bapak jaga-jaga, jangan lihat ke situ. Pak Wahyu duduk tasyahud. Ini naik, sempurnakan. Udah, terus. Baru salam bareng nanti. Pak, jadi apa? Masing-masing dapat apa? 1 rakaat bersama imam.
Iya, dikosor. Paham? Cuma ada yang ikut salam bareng dengan imam. Ini tata cara yang pertama. Kemudian tata cara yang kedua, wa an Ibnu Umar qala ghazawtu ma Rasulullah qibla Najdin. Aku berperang bersama Rasulullah ke arah Najd. Najd Iran saat ini. Fawazainal adwa, lalu kami menghadap musuh. Fasofafnahum, lalu kami membuat sof salat. Faqama Rasulullah, lalu Rasulullah salat mengimami kami. Faqama ta'ifatun ma'ahu, lantas ada satu sof, ada satu kelompok yang salat bersamanya. Wa aqbala ta'ifatun ala adu, kemudian ada juga kelompok yang menghadap musuh. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadataini, lantas ruku bersama yang di belakangnya dan sujud 2 kali. Tsumman sarafa makana ta'ifatul lati lam tusalli, kemudian bergantian posisi dengan kelompok yang jaga musuh tadi. Faja'u, lalu datang, faraka'a bihim raka'ah wa sajada sajadataini tsumma sallama faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsi raka'atan wa sajada sajadataini. Coba kita praktekkan lagi nih. Maju lagi Pak Wahyu. Nah, ini nanti Pak masing-masing menyempurnakan sendiri-sendiri. Cuma dapat 1 rakaat bersama imam. Bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama ada yang ikut salam bareng dengan imam. Antum jaga musuh yang bukan arah kiblat. Ayo salat. Nah, gantian. Nah, nanti sempurnakan sendiri. Nah, terus. Ya sudah langsung. Pak Wahyu salam. Ini naik sempurnakan sendiri. Nah, gantian situ dia salat gantian gitu. Ini yang sempurnakan 1 rakaat lagi. Sudah cukup. Paham Pak ini tata cara yang kedua ini? Di mana masing-masing dapat 1 rakaat bersama imam, cuma nggak ada yang ikut salam bareng dengan imam. Paham ini? Terbayang? Iya. Itu bedanya Pak. Tata cara yang pertama dengan tata cara yang kedua. Yang kedua tidak ada yang ikut salam bareng dengan imam. Paham? Menyempurnakan masing-masing. Tata cara yang pertama, masing-masing dapat 1 rakaat, cuma ada yang salam bareng dengan imam. Iya, pasti. Masa serangnya lawan musuhnya pakai ludah, nggak mungkin kan? Iya, dia jaga saja ketika ada gerakan mau dia lakukan, dia pakai gerakan. Karena statusnya dia dalam keadaan sholat kan? Nah, sekarang Pak, kondisi di mana musuhnya itu dari arah kiblat. Dari arah kiblat. Kalau yang tadi musuhnya selain arah kiblat. Maka ada juga tata caranya lagi. Kita baca dulu. An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'a Rasulillahi sholatal khaufi. Dari Jabir berkata, aku pernah salat khauf bersama Rasulullah, fasoffana soffaini. Lalu Rasulullah membuat 2 sof sahabatnya. Soffa khalfa Rasulullah, 1 sof di belakang Rasulullah, dan di belakangnya lagi sof kedua. Paham Pak?
Wal adu bainana wa bainal qiblah. Sementara musuh dari arah kiblat. Fakabbaron nabiyyu wa kabbarna jami'a. Nabi bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, lantas kami semua juga ikut bertakbir. Paham? Shaf pertama dan shaf kedua. Summa raka'a wa raka'na jami'an. Kemudian kami, Rasulullah ruku, kami juga ikut ruku semuanya. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal. Kami semua juga bangkit dari Dari ruku. Summan hadara bis sujudi wa shaffil ladzi yali. Kemudian Rasulullah turun sujud dan shaf yang ada di belakangnya juga ikut turun sujud. Paham? Berarti shaf keduanya jaga-jaga, tetap berdiri. Paham Pak? Tetap berdiri. Falamma qada sujud, tak kala selesai sujud, qama as-shafful ladzi yali. Rasulullah berdiri dan shaf yang ada di belakangnya ikut juga berdiri. Paham Pak? Summa sajada wa sajada ma'ahu shafful awal falamma qamu sajadu as-shaffu tsani. Takala Rasulullah dalam shaf yang pertama berdiri gitu di rakaat yang kedua, barulah rakaat yang kedua ini turun untuk sujud. Paham Pak? Turun untuk sujud. Summa ta'akhkhara shafful awal. Kemudian shaf yang pertama ini mundur ke belakang dan yang shaf kedua maju ke depan. Bertukaran tempat. Wa taqaddama shaful asani. Kemudian shaf yang kedua itu maju ke depan. Fa dzakara misla dzalik. Kemudian dilakukan lagi sebagaimana di rakaat pertama, Pak. Kemudian setelah itu nanti salam bareng bersama. Coba kita praktekkan Pak Wahyu, maju lagi jadi imam. Jangan lelah nih Pak Wahyu memimpin. Nah, coba ini bertiga maju. Nah, bikin 2 shaf, 1, 2. Enggak, di belakang tuh, ya. Yuk. Stop dulu ketika nanti mau sujud. Ini saja yang sujud imam sama shaf pertama. Nah, ini tetap berdiri jaga Jaga musuh. Ini turun sujud. Sudah ruku tadi, sujud ya. Ini tetap berdiri. Sebentar, bergantian tempat. Yang di belakang maju ke depan ya. Sama-sama turun Pak. Ya. Sebentar dulu. Ketika nanti mau sujud, ini imam dan yang ada di belakangnya, paham? Turun. Turun. Baru turun. Paham gak bersamaan? Tunggu, baru apa nanti? Baru salam bareng. Ini. Jadi keadaan yang ketiga ini Pak, di mana musuhnya itu dari arah kiblat. Maka harus ada yang jaga-jaga di antara shaf. Maka shaf yang kedua lah yang menjaga. Kemudian nanti di rakaat kedua bergantian posisi, paham Pak? Kemudian nanti salam bareng. Nah, selesai, silakan duduk. Misalnya pas lagi salat terus diserang. Lain lagi kondisinya. Kalau sekiranya berkecamuk lagi sudah nggak bisa seperti ini ya sudah sambil berjalan sambil berperang sholatnya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat berjamaah. Paham? Gak bisa ditinggalkan meskipun salat kondisi yang sangat genting. Paham? Maka tapi kalau untuk saat ini ya, karena perangnya pakai senjata, kemudian pakai rudal, pakai roket, iya.
Ini kan pakai pedang ya. Maka tunggu waktu-waktu yang aman mungkin. Yang jadi masalah kalau sedang berkecamuk, sementara waktu sholat masuk. Paham Pak? Dan kalau mau diakhirkan waktu sudah mau habis nih. Taruhlah dia masih bisa ngerjakan sholat duhurnya di waktu jam 5. Paham? Tapi qadarullah sudah mau masuk waktu maghrib juga, ini masih juga perang. Maka ya sudah, sholat dalam kondisi yang kita bisa lakukan. Nah, tata cara yang keempat, walin nasa'i min wajhin akhar an Jabir anna nabiyya shalla bi ta'ifatin min ashabihi raka'ataini summa sallama summa shalla bi akharani aidan raka'ataini summa sallama. Nah, kalau ini Pak, Rasulullah sholatnya 2 kali. Sholatnya 2 kali. Sholat bersama satu sof gitu, 2 rakaat kemudian salam bareng. Setelah itu menggantikan posisi jaga-jaga tadi, lantas yang datang lagi ini Rasulullah lagi sholat bersamanya 2 rakaat. Jadi Rasulullah sholatnya 2 kali mengimami sahabatnya. An Hudzaifah radhiyallahu anna an-nabiyya shalla fil khaufi biha ula'i raka'atan wa haula'i raka'atan wa lam yaqdu. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan mereka para sahabat 1 rakaat dan 1 rakaat lagi dengan dengan kelompok yang lain. Walam yakdu, sementara kelompok tersebut tidak menambah, tidak menyempurnakan dengan sendirinya. Dari zahir hadis ini Pak menjelaskan kepada kita bahwa orang yang sholat khaufu itu boleh mencukupkan dengan 1 rakaat saja. Dengan 1 rakaat. Karena berdasarkan hadis ini. Ada pula yang berusaha menggabungkan bahwa yang dimaksud 1 rakaat di sini itu hanya bersama Nabi. Adapun rakaat lainnya dia sempurnakan dengan sendirinya. Tapi ini takwil yang yang jauh istilahnya karena menyelisihi zahir hadis. Yaitu walam yaqdu, mereka tidak menambah atau menyempurnakan sendiri. Dalam riwayat yang lain, salatul khaufi rakaatun ala ayyi wajhin kana. Salat khauf itu 1 rakaat bagaimanapun bentuknya. Tapi hadis ini Hadis ini dhaif, lemah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an laisa fi salatil khaufi sahun. Dari Abdullah bin Umar berkata, tidak ada pada salat khauf itu sahun, tidak ada sujud sahwi. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Daruqutni, tapi hadis ini dhaif. Karena ada seorang rawi yang bernama Abdul Hamid Ibnu Sari, ini dhaif, bahkan dia dikategorikan rawi yang majhul. Rawi yang tidak dikenal riwayat hidupnya. Tapi dari sisi makna ini benar. Bahwa orang yang sholat khauf itu Pak tidak ada lagi sujud sahwi. Kenapa? Karena tata caranya saja banyak yang dikurangi. Kenapa harus datangkan lagi sujud sahwi? Kalau rukun-rukun saja banyak yang ditinggalkan. Nah, selesai Pak tentang sholatul khauf. Sebelum kita masuk ke sholatul idain, sholat id, barangkali ada yang bertanyakan dulu. Enggak, apapun kondisi yang itu mendatangkan rasa takut kepada kita, kalau sholat sempurna, maka disyariatkan sholat
khauf ini. Mungkin karena ada sesuatu gitu yang apabila kita sempurnakan sholat, maka bisa bahaya. Mungkin orang Dayak atau ormas apa gitu mau nyerang BDI ini, maka ya sudah sambil jaga-jaga. Sholat dalam keadaan jaga-jaga musuh. Babu sholatul idaini, bab sholat id. Kita tahu bahwa sholat id ada dua, Idul Adha, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dua sholat ini Pak disyariatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena selesai menjalankan aktivitas ibadah. Di sholat Idul Fitri, itu kenapa Pak? Karena Allah berikan kemudahan kita beribadah sebulan full. Akhirnya ada syariat sholat Idul Fitri. Jadi kebanggaan kaum muslimin itu bukan dengan apa? Dengan hura-hura, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu. Tapi dengan apa? Mengerjakan ibadah. Sholat Idul Adha itu karena apa Pak? Karena kita selesai melaksanakan 10 hari ibadah apa? Ibadah yang banyak sekali kita lakukan. Nah, dinamakan sholat id Pak karena apa? Berulang setiap tahunnya. Ada yaudu audan idan, berulang. Sesuatu yang apa? Berulang. Namanya apa? Id. Ketika Rasulullah tiba di Madinah dan menyaksikan kok di Madinah ini banyak perayaan-perayaan ya, karena di Madinah banyak orang Yahudi. Yahudi itu Pak suka membuat perayaan-perayaan. Akhirnya Rasulullah berkata bahwa Allah sudah mengganti yang lebih baik dari semua ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun Id pekanan yaitu apa? Di hari Jumat. Maka kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau sekiranya ini bertemu antara Idul Adha dan Idul Jum'ah, maka boleh mengambil salah satunya. Mengerjakan sholat Idul Adha saja dan tidak Jumatan, atau sholat Jumat saja tidak sholat Idul Adha. Tapi yang terbaik dalam hal ini adalah sholat Idul Adha dan tidak sholat Jumat. Kenapa Pak? Karena 10 Dzulhijjah itu momennya adalah sholat Idul Adha. Tapi masalahnya bertepatan hari Jumat. Maka kalau Bapak mau mengambil rukhsah, ya silakan meninggalkan sholat Jumat, tapi menggantinya dengan sholat duhur. Tapi kalau Bapak ya sudah saya mau juga Jumatan, ya silakan juga. Tapi itu bukan kewajiban. Nah, jadi sholat id yaitu berulang setiap tahunnya. Karena ini bentuk apa? Rasa syukur kepada Allah. Maka datang tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita tentang sholat id ini. Kita tahu Pak bahwa sholat id dengan sholat Jumat ada sisi kesamaan dan sisi perbedaan. Apa kira-kira Pak sisi kesamaannya? Sama-sama 2 rakaat. Cuma bedanya di mana? Di takbirnya. Kalau Idul Fitri takbirnya 7 kali di rakaat pertama, di rakaat kedua 5 kali atau 6 kali bareng dengan apa? Takbir intikal. Kalau di sholat Jumat takbirnya hanya sekali, takbiratul ihram. Bedanya lagi kalau sholat Idul Fitri itu apa? Setelah khutbah atau sebelum khutbah Pak? Sebelum khutbah. Sholat dulu baru apa? Baru khutbah. Kalau di Jumatan sholat Jumat khutbah dulu baru apa? Baru sholat Jumat. Nah itu Pak, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika,